Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk awal minggu yang sungguh Tuhan berikan pada kita. Kita mengucap syukur untuk kesempatan yang baru. Dan biarlah kita mengawalinya bersama-sama dengan datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Kita menaikkan pujian baginya, kita meninggikan Dia. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak menerima hormat segala pujian kita.
Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Dia yang layak terima pujian, Dia yang layak terima penyembahan kita. Oh, kami sembah Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, kami tinggikan. Engkau Allah yang menciptakan alam semesta ini, Engkau Allah yang telah menjadikan semua ada, dan semua ada semua karena kemuliaan-Mu. Oleh karena Engkau ya Tuhan, kami sembah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan, oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada, amen, dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami sembah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus.
Tuhan, pada pagi ini kami menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan, kami agungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sembah Tuhan Yesus, kami sembah. Kami sungguh datang kepadamu pagi ini ya Bapa, oleh karena kehendak-Mu semua ini ada. Dan kami rindu menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan boleh berkenan. Dan kami rindu Tuhan mengawali kehidupan kami di minggu ini di dalam Engkau. Tuhanlah yang boleh menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Dan biarlah kami boleh sungguh hidup sesuai dengan kehendak-Mu dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-42. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-42. Saya akan membaca demikian bunyi firman Tuhan. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sekali lagi saya akan membacakan untuk kita. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak Ibu, dalam satu minggu ini, nanti kita akan bersama-sama melihat dari berbagai aspek tentang pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Kita ingin belajar lebih jauh dari apa yang kita bersama-sama dengar dalam khotbah di ibadah raya minggu kemarin. Saudara, pagi ini saya mengajak saudara merenungkan dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-42 ini. Saudara, sebenarnya ayat ini muncul di akhir instruksi Tuhan Yesus kepada para murid tentang pengutusan mereka. Jadi para murid akan diutus dan sebagai akan diutus, dan Yesus sedang menegaskan bahwa siapapun yang menyambut dan menolong utusan Tuhan, ya, sekecil dan seterbatas apapun pertolongannya, sedang menyambut dan melayani Kristus sendiri. Jadi sudah perhatikan baik kata kuncinya. Orang melakukan sesuatu alasannya jelas. Karena orang itu murid Yesus. Dengan kata lain, yang mau disampaikan adalah apapun yang dikerjakan, motivasinya apa? Karena Tuhan. Karena dia murid Yesus. Berhubungan dengan Tuhan. Saudara, bahkan dikatakan di situ air sejuk pun dikatakan, saudaraku, begitu berarti. Saudara tahu apa air sejuk artinya? Sebenarnya dari zaman dulu sampai sekarang sama sih. Air sejuk itu adalah simbol dari hal yang paling sederhana. Yuk kita minum kayak di rumah kita ya. Kita minum air putih. Ngasih air putih kan ngasih yang sangat mendasar banget kan. Kita pun malu kan kalau nawarin air putih, minimal aqua ya, aqua yang sudah dibungkus ya. Tapi kalau air putih di gelas kan gak enak kali ya. Minimal teh tawar, teh manis, ya kan, kopi. Artinya air putih itu merupakan simbol hal yang sangat atau paling sederhana, paling mudah didapat, dan seringkali dianggap tidak berarti. Membeli air putih dianggap seringkali tidak berarti. Tapi perhatikan di sini,
Jika itu dilakukan karena orang yang kita beri itu murid Yesus, karena berarti relasinya dengan Yesus, alasannya jelas, karena ada hubungan dengan Yesus, maka dikatakan apa? Tuhan berkata, ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudara, pagi ini kita merenungkan dari Matius 10 ayat yang 42 ini dengan satu tema, Tuhan melihat yang tak terlihat. Tuhan melihat yang tak terlihat. Saudara, sebenarnya ayat ini yang menjelaskan tentang betapa berharganya air sejuk kalau air putih kalau dilakukan karena alasan Tuhan. Ini saudaraku sebenarnya menjadi satu hal yang sangat menguatkan kita. Dalam dunia yang saat ini menghargai pencapaian besar, ya, tindakan spektakuler, kadang kita sering lupa bahwa Tuhan menilai dengan standar yang berbeda. Hal-hal yang remeh-temeh, orang lain anggap tidak berharga. Dunia hanya menghargai kalau sukses, populer, spektakuler. Kalau enggak dihargai dunia ini. Saudara, Tuhan Yesus tidak hanya memperhatikan, ini penilaian dia yang berbeda. Tuhan Yesus punya penilaian yang berbeda. Dia tidak hanya memperhatikan pelayanan yang besar, yang spektakuler, yang terkenal, bukan. Tapi Tuhan Yesus juga menghargai tindakan kecil yang dilakukan dengan kasih dan ketulusan. Bahkan simbolnya apa? Hanya segelas air sejuk pun, tak apalah, itu tetap mempunyai nilai di hadapan Tuhan. Saudara, ini sangat menghibur kita yang merasa pelayanan kita terlalu kecil. Menghibur saya dan saudara. Aduh, pelayanan saya tidak populer. Apa yang saya lakukan bukan hal yang besar. Tindakan saya dalam mengikuti firman bukan hal yang besar. Yang sederhana. Hanya memperhatikan orang kok. Hanya ngasih air putih kok. Dunia ini pun mungkin tidak menghargainya. Tetapi pagi ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menghargai pelayanan yang kecil itu pun. Tuhan menghargai pelayanan yang kecil itu. Tuhan menghargai pelayanan yang tersembunyi, yang tidak populer, yang tidak dikenal oleh banyak orang, tidak dikagumi, tidak dihargai oleh banyak orang. Tapi Tuhan melihat hal yang sangat-sangat sederhana itu. Saudara, ketika saya dan saudara berdoa, siapa yang tahu saya dan saudara berdoa? Tapi Tuhan menghargai apa yang saudara lakukan. Doa yang saudara dalam panjatkan dalam keheningan itu, Tuhan begitu hargai. Dukungan saudara pada teman yang sedang jatuh, yang mungkin tidak diperhatikan dia, itu Tuhan hargai. Waktu yang saudara luangkan untuk mendengarkan seseorang yang bercerita, berbagi kepada Anda, itu juga berharga. Tuhan hargai. Termasuk tindakan sederhana. Senyummu pada orang yang sedang putus asa. Tuhan hargai. Saudara, tindakan-tindakan yang Tuhan hargai tidak hanya tindakan yang spektakuler, tapi tindakan apapun yang saya dan saudara lakukan untuk atau karena Tuhan, Tuhan begitu hargai. Saudara, ada banyak hal yang sepele yang sebenarnya semua orang bisa melakukannya. Menyapa, semua orang bisa melakukan kan? Senyum, semua orang bisa melakukan kan? Atau apa?
ketika kita melakukannya karena Tuhan, Tuhan lihat semua itu. Semua diperhatikan Tuhan. Semua bernilai. Tidak ada yang sia-sia jika saudara melakukannya di dalam Tuhan. Saudara melakukan bagi Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Saudara, tindakan kita, pekerjaan, pelayanan kita, yang kita kerjakan untuk Tuhan, tidak pernah sia-sia. Saudara, di hadapan Tuhan, bukan besarnya tindakan yang menentukan nilainya. Jadi nilai itu bukan ditentukan oleh besarnya tindakan. Wah, dia nyumbang sekian M, baru Tuhan puji. Wah, dia memimpin gereja begitu besar, baru Tuhan puji. Wah, dia luar biasa melakukan itu, begitu banyak. Bukan itu yang baru Tuhan puji. Yang Tuhan puji adalah kasih dan kesetiaan di balik apa yang kita lakukan. Saudara, mendengar orang semua bisa kan? Tapi sungguh-sungguh mendengar dengan ketulusan dan kasih hanya dilakukan oleh orang yang benar-benar dimotivasi oleh kasih dan kesetiaan akan Tuhan. Saudara, saya cerita sederhana. Sekali waktu, ada salah satu rekan saya bertanya begini. Karena pada waktu itu, pas dia main ke tempat saya ajak pergi berkunjung. Sekalian mau kenalan. Jadi setelah berkunjung itu, teman saya bertanya, Sumardi, kamu kok tahan banget sih dengar bapak itu ngomong begitu panjang? Nggak ada respon, nggak ada menjawab-jawab, nggak ada membantah. Karena bapak ini begitu suka ngomong dan panjang, lebar, tinggi dan dalam ya. Dan saya hanya mendengar. Mendengar dengan penuh perhatian dan mengangguk-anggukkan kepala sambil senyum. Teman saya bilang, kok kamu tahan sih? Jadi saya bilang sederhana. Memang saya kesini menyiapkan hati saya yang tulus mendengarkan apa yang ingin beliau katakan. Sudah mendengar. Semua orang bisa kan? Yang punya telinga. Tapi mendengar dengan tulus. Mendengar dengan sungguh-sungguh. Orang yang ngomong dan mungkin ngomongannya itu-itu saja. Dibutuhkan kasih. Motivasi yang benar. Kalau enggak, maka kita akan hindari. Aduh, kalau bisa dia jangan telepon lah. Kalau bisa dia jangan main ke tempat dia lah. Kalau bisa. Saudara, Tuhan melihat motivasi di balik apa yang kau lakukan. Tidak sia-sia. Tuhan melihat yang tersembunyi. Tuhan tahu perjuangan saudara untuk tetap setia. Tuhan tahu perjuangan saudara, bagaimana sudah berjuang untuk tidak tidak berhenti. Tapi saudara setia, walau tidak ada yang melihat saudara, boro-boro memuji. Jadi kalau saudara kalau kenapa terus orang nggak puji saudara terus sakit hati, saudara belum melakukan dengan kasih. Sebentar-bentar ngambek, ada masalah ngambek, melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan itu yang sebenarnya. Ketika kita melayani Tuhan, mau dilihat orang, mau tidak, termasuk ketika orang anggap atau tidak, ketika orang beri pujian atau tidak, saya sudah melakukannya. Kenapa? Untuk Tuhan. Dan Tuhan telah menjanjikan upah. Jelas ya? Bukan sekedar berkat sementara, tapi ganjaran kekal di hadapan Tuhan. Bukan sementara, tetapi ganjaran yang kekal. Maka dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan
kehilangan upahnya daripadanya. Sekedar memberi air minum. Tapi Tuhan bicara upah yang kekal. Luar biasa saudara ya. Tapi ingat, memberi air minum itu dilakukan karena untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Supaya Tuhan juga boleh menyelidiki setiap hati kita. Sehingga kita boleh melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Dan kiranya Tuhan memampukan saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak ada yang tersembunyi bagi, tak ada yang tersembunyi bagimu. Ya Tuhan yang Maha Tahu, terima kasih karena Engkau bukan Allah yang hanya melihat yang besar dan mencolok, tetapi Engkau memperhatikan setiap niat, setiap motivasi, dan tindakan yang tulus, sekecil apapun, Tuhan. Ajar kami untuk setia dalam hal-hal yang kecil, untuk melayani dengan kasih tanpa pamrih. Kuatkan kami untuk tetap menabur kebaikan, meski tidak terlihat atau tidak dihargai oleh orang lain. Tuhan, kami percaya di dalam Engkau tidak ada satupun yang sia-sia. Tidak ada satupun yang sia-sia. Sungguh kami rindu mengerjakan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Kehidupan kami Tuhan tidak sia-sia. Kehidupan kami Tuhan boleh menjadi Tuhan berkat di tengah-tengah lingkungan kami. Oh, terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh mengucapkan syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa bersama-sama hadir dalam ibadah raya. Kami bersyukur karena kami boleh bisa menyembah Tuhan. Kami bersyukur karena kami bisa boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Teguran, sapaan, sekaligus penguatan dan janji-janji-Mu. Kami boleh dengar secara utuh. Kiranya kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Kiranya kami sungguh-sungguh bisa hidup di dalam setiap anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah minggu. Dan biarlah Tuhan, Engkau berkenakan setiap pujian penyembahan, bahkan setiap firman yang kami renungkan. Biarlah Tuhan nyata berkat pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami sungguh menyerahkan Tuhan, supaya Engkau juga yang senantiasa boleh memperhatikan, boleh melihat Tuhan setiap orang-orang yang Tuhan ada di sekeliling kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau mengampuni kami ketika kami harus Tuhan melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh kami tidak sadari. Itu tidak mempermuliakan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami sekedar mencari muka. Kami senang ketika orang memuji kami. Kami mencari muka supaya orang boleh memberikan pujian kepada kami. Tuhan, kami percaya Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Dan biarlah Engkau berkenan akan setiap pujian, penyembahan, dan pelayanan kami dalam minggu kemarin.
Dan biarlah Tuhan, setiap kami pribadi boleh dipakai untuk menjadi alat damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan buat setiap kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan kepada kami semuanya Tuhan, untuk anak-anak-Mu, untuk boleh sungguh-sungguh memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupannya sehari-hari. Tuhan, kami berdoa, Tuhanlah yang senantiasa memampukan kami untuk kami boleh memberikan prioritas terhadap hal yang sangat penting dalam hidup kami, termasuk menyangkut kesehatan kami, termasuk menyangkut keluarga kami, dan terutama relasi kami dengan Engkau. Biarlah itu boleh menjadi tempat rujukan prioritas pertama kami. Kami boleh membangun relasi dengan Tuhan yang baik. Sesibuk apapun kami tetap menyediakan waktu bagimu. Kami berdoa Tuhan buat setiap kami. Tuhan, Kau memampukan kami untuk bisa membuat agenda yang demikian. Tuhan memberkati setiap usaha kami, pekerjaan kami. Tuhan, berilah kepada kami juga keberhasilan demi keberhasilan, sehingga Tuhan boleh sungguh dinyatakan juga di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan untuk apapun yang Tuhan boleh Tuhan lakukan melalui setiap hidup kami. Biar kami lakukan dengan sepenuh hati, bukan sekedar Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan pagi hari ini. Berkatilah buat setiap kehidupan jemaat-Mu dengan berbagai Tuhan pergumulannya. Apakah Tuhan masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah relasi, pasangan hidup. Tuhan berkati Engkau juga yang menolong. Supaya setiap kami semua boleh sungguh layak di hadapan Tuhan. Semua kami boleh sungguh dilayakkan di hadapan Tuhan. Dan bila Tuhan yang senantiasa kami terus tinggikan, agungkan. Tuhan, kami percaya, kami juga mau menyerahkan buat setiap keluarga kami, anak-anak kami yang sedang juga yang ikut dalam belajar, yang sedang studi. Tuhan berkati mereka. Berkati juga untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, yang Tuhan bekerja apapun pekerjaan mereka. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, agar mereka boleh sungguh merasakan damai sejahtera Tuhan. Berkati juga untuk setiap rencana-rencana kami sepanjang minggu ini. Biarkan kami tetap boleh membuat skala prioritas, yaitu Engkau Tuhan. Berkati kami setiap pribadi. Tuhan juga berikan kepada kami semuanya, Tuhan, hikmat-Mu, sehingga kehidupan kami tidak menjadi batu sandungan, tetapi sebagai contoh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan buat setiap jemaat yang sedang sakit. Mereka yang di rumah sakit, Tuhan pulihkan. Mereka yang Tuhan sedang berobat jalan, Tuhan pulihkan. Tuhan berkati obat-obat yang dikonsumsinya, supaya semua itu boleh menjadi sarana kesembuhan pemulihan bagi Tuhan, orang tua atau saudara-saudara kami. Tuhan berkati juga untuk setiap kami semuanya yang sedang mungkin dalam proses kesembuhan atau apapun, Tuhan yang memberikan pemulihan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau serahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap kehidupan kami sepanjang minggu ini. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh, oh Tuhan, menyampaikan buat setiap apa yang kami boleh sungguh lakukan. Dan bila kami melakukan dengan prioritas yang benar. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami hari ini. Apapun pergumulan-pergumulan kami percayakan kepada Tuhan. Karena kami sepenuhnya percaya, di dalam Tuhan tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Di dalam Tuhan perkara mujizat-Mu juga boleh terjadi. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Kehidupan kami sekali lagi kami serahkan dalam tangan Tuhan yang memimpin, memeliharakan buat setiap kehidupan kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Biarlah kita mengawali di hari Senin ini dengan sukacita, dengan semangat baru, sehingga kehadiran kita dimanapun membawa berkat bagi orang lain. Sekali lagi selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.